Halo bosku, kembali lagi di channel Teba Parley, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review hasil pertandingan kemarin malam, dan saya akan juga memberikan sedikit prediksi saya untuk laga nanti malam. Tapi sebelum saya memberikan sedikit review dan memberikan sedikit prediksi saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Teba Parley ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Teba Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan video-video dan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, dimana di video kali ini yang pertama saya akan mereview hasil pertandingan kemarin malam, yang dimana di sini Copa de France yang dimana ada Lens berhadapan dengan Lille. Saya mengambil Lille menahan setengah dan over 2,4. Dia bermain imbang dengan skor 2 sama. Di sini kita win. Di Liga Yunani yang dimana saya memilih Giannia memberikan handicap setengah dan under 2,4. Dia menang dengan skor tipis 1-0. Di sini kita kembali win. Astera Tripolis dimana saya mengambil Astera Tripolis dengan handicap setengah dan under 2,3/4 maksud saya bosku, dan dia menang juga dengan skor tipis 1-0. Di sini kita kembali win. Forest Green yang saya mengambil handicap 3/4 under 2,3/4, entah kenapa dia tidak bisa mencetak satu gol pun, tapi di over under kita masih masuk karena saya memilih under. Dia bermain 0-0. Di sini kita kembali win. Copa del Rey dimana di sini ada Ponferradina berhadapan dengan Espanyol, yang dimana saya mengambil over 2 dan handicap 1/4. Dia bermain dan skor akhir 1 sama dan berlanjut ke adu penalti. Di over under kita draw, tapi di handicap kita masih loss. Oke, yang di bill mix party saya akan memberikan di bill mix party saya kita draw di Espanyol dan di loss 1 di Forest Green. Oke, hanya loss 1. Oke, dan di build kedua kita LH di Espanyol, tapi masih bisa diperhitungkan dan di sini kita win. Oke, dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti prediksi saya karena sudah mendapatkan hasil yang cukup bagus. Walaupun sedikit, kita tetap harus bersyukur karena rezeki itu datangnya tidak terus menerus. Oke, tetaplah bersyukur karena rezeki itu datangnya terus menerus. Oke, dan saya memberikan sedikit prediksi untuk laga nanti malam di video selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel Teba Parley. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini tanggal 5-6 Januari, yang dimana di sini saya akan memberikan sedikit prediksi saya di Piala AFL, Piala Carabao Inggris, yang dimana di sini ada Chelsea berhadapan dengan Tottenham. Oke, yang kita bahas terlebih dahulu yaitu Chelsea dengan statistik kedua tim ini sebenarnya dengan statistik yang cukup bagus bosku. Tapi jika kita lihat statistik Chelsea dalam 5 laga terakhirnya, dia di sini dengan 3 kali seri 2 kali mendapatkan kemenangan, dan dia bermain di kandang dengan 4 kali mendapatkan seri dan 1 kali mendapatkan kemenangan di kandangnya. Dan Tottenham yang dimana juga dengan statistik yang cukup bagus dengan 3 kali kemenangan dalam 5 laga terakhirnya dan 2 kali seri, dan di rekor tandangnya hanya 1 kali kalah, 2 kali menang dan 2 kali mendapatkan seri. Oke, dan dari head to head tentu kita tahu kedua tim ini sangatlah tim kuat, dan 3 kali berakhir dengan seri dalam pertemuan terakhir kedua tim ini, yang dimana 2 kalinya lagi dimenangkan oleh Chelsea. Oke, untuk kesimpulan laga nanti malam ini saya cukup yakin mengambil Chelsea selain dia bermain di kandang, walaupun beberapa pemain Chelsea ada yang masih diragukan tampil. Dan jika kita perhatikan skuad Chelsea dengan lapis keduanya sangatlah bagus, berbeda dengan Tottenham yang tim lapis keduanya kurang bagus menurut saya bosku. Dan saya cukup yakin mengambil Chelsea dengan mengambil leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa mengambil di over 2. Oke, sekian kesimpulan saya untuk pertandingan antara Chelsea berhadapan dengan Tottenham. Saya lanjutkan ke Copa del Rey, dari mana ada Cartagena berhadapan dengan Valencia. Kita tahu Cartagena berada di kasta kedua La Liga Spanyol dan Valencia berada di kasta pertama Liga Spanyol. Oke, dari Cartagena yang dari kita lihat dari statistiknya dalam 5 laga terakhirnya dengan 3 kali kemenangan dan 2 kali seri, dan di kandang pun dia cukup bagus dengan 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali menelan kekalahan. Dan bicara tentang Valencia yang tidak mau kalah juga dengan 4 kali kemenangan, 1 kali kekalahan maksud saya bosku. Dan di rekor tandangnya juga dia 4 kali menang dan hanya 1 kali seri, tak terkalahkan dengan rekor tandangnya. Dan jika kita perhatikan pertemuan kedua tim ini baru 2 kali bertemu dan 2 kalinya dimenangkan oleh Valencia. Dan untuk laga nanti malam tentunya saya akan berani mengambil Valencia walaupun dia bertandang ke kandang Cartagena. Saya cukup yakin mengambil Valencia dengan mengambil handicap setengah
atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2. Oke. Karena saya cukup yakin untuk laga nanti malam di sini Valencia bisa memenangkan laga untuk melawan Cartagena. Saya lanjutkan ke laga Valladolid berhadapan dengan Betis. Dimana di sini Betis kita bahas terlebih dahulu dengan 3 kali kekalahannya, 2 kali mendapatkan kemenangan, 3 kali kekalahannya dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Dan jika kita perhatikan dari statistik head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana Valladolid berhadapan dengan Betis ini dia sudah bertemu 4 kali, yang dimana kedua tim ini saling mengalahkan dengan 2 kali masing-masing untuk memenangkan laga. Oke. Valladolid 2 kali menang menghadapi Betis, dan Betis juga 2 kali memenangkan laga menghadapi Valladolid. Dan bicara tentang rekor tandang Betis di sini, Betis dalam 5 laga terakhirnya, di mana di sini dia 3 kali menang dan 2 kali menelan kekalahan. Dan di mana Valladolid dengan statistik yang cukup bagus bermain di kandang dengan 5 kali kemenangan, tidak pernah terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya bermain di kandang, dan di 5 laga terakhirnya dia hanya 1 kali kalah dan 4 kali mendapatkan kemenangan. Sama-sama memiliki rekor dan statistik yang sangat bagus, dan walaupun Valladolid sepertinya lebih diunggulkan, tapi di sini saya cukup yakin mengambil Betis. Karena saya cukup yakin mengambil Betis dengan mengambil leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di under 2/3/4. Karena saya cukup yakin karena beberapa pemain Betis ini yang banyak syarat dengan pengalaman dan memiliki skill yang di atas rata-rata Valladolid, kemungkinan dia bisa mengimbangi permainan Valladolid. Kemungkinan untuk laga nanti malam akan terjadi undercool, ataupun bisa terjadi skor tipis kemenangan untuk Betis, ataupun bisa terjadi draw. Oke. Saya lanjutkan ke Eibar berhadapan dengan Mallorca. Yang dimana di sini jika kita bahas Mallorca terlebih dahulu yang berada di atas kasta Eibar, yang dimana Mallorca ini dengan 2 kali kekalahan, 2 kali mendapatkan kemenangan dan 1 kali seri, dan rekor tandangnya yang juga dengan tidak kalah bagus dengan 3 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan dalam 5 laga terakhirnya, yang di mana jika kita bicarakan dari head to head, Mallorca lebih diunggulkan tentunya dengan 4 kali kemenangan dan 1 kali dimenangkan oleh Eibar. Dan Eibar yang dimana bermain di kandang dengan 4 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali mendapatkan hasil seri, tidak buruk. Dan jika kita perhatikan juga Eibar berada di peringkat pertama, di peringkat puncak klasemennya. Oke. Dan Eibar yang dimana 5 laga terakhirnya 3 kali mendapatkan kemenangan dan 1 kali seri dan 1 kali menelan kekalahan. Dan kesimpulan saya untuk laga nanti malam, dimana di sini saya cukup yakin memilih Eibar dengan mengambil leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2. Karena saya cukup yakin untuk laga nanti malam Eibar bermain di kandangnya bisa menahan ataupun bisa memenangkan laga menghadapi Mallorca dengan statistik yang cukup bagus dan begitu sulitnya pemain Eibar. Dan jika kita perhatikan dari head to head kedua tim ini, yang dimana selalu lebih daripada 2 gol, dan saya cukup yakin untuk laga nanti malam kemungkinan akan terjadi over goal. Oke. Dan saya lanjutkan ke laga yang terakhir, mana di sini ada Leganes berhadapan dengan Real Sociedad. Yang dimana kita tahu Leganes di klasmennya dia berada di papan bawah, dan statistiknya pun juga kurang bagus, dengan dimana dia bermain di kandang dengan 3 kali seri, 1 kali menang dan 1 kali menelan kekalahan. Dan 5 laga terakhirnya dimana di sini 2 kali kalah, 2 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali seri. Dan Real Sociedad dengan pemainnya yang begitu masih banyak cedera, dan jika kita perhatikan dengan rekor tandangnya di sini dia 2 kali kalah, 2 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 1 kali seri. Dan di kandangnya pun juga sama dengan 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan 2 kali menelan kekalahan dan 1 kali seri. Oke. Dari head to head pun dimana di sini tentunya lebih diunggulkan Real Sociedad dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali untuk Leganes, dan 2 kali lagi berakhir dengan seri. Oke. Dan di sini saya cukup yakin untuk menyimpulkan ke pertandingan kedua tim ini, yang dimana saya cukup yakin mengambil Real Sociedad. Oke, saya mengambil Real Sociedad dengan mengambil handicap 1/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2. Oke, karena ini kesimpulan saya cukup ya.
Jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, sekian single bet dari saya akan memberikan build mix parlay, yang dimana di build mix parlay saya ada build pertama ada Chelsea, saya mengambil leg-legan, Eibar saya mengambil over 2, dan Betis saya mengambil under 2,3/4, dan Valencia saya mengambil handicap setengah. Oke, dan di build kedua saya mengambil Valencia handicap setengah, dan Real Sociedad saya mengambil over 2, Chelsea saya mengambil over 2, dan Eibar saya mengambil over 2. Oke, semoga teman-teman sejalan dengan prediksi saya. Jika sejalan dengan prediksi saya, silahkan digas kembali bosku. Ingat, jadikan prediksi saya sebagai referensi untuk teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa bosku.